Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Hilmi Nazarudin dari kelas P4A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang self compassion dari mata kuliah self healing sofistik. Self compassion dalam konteks self healing sofistik adalah kemampuan untuk memperlakukan diri sendiri dengan penuh kasih sayang, pengertian tanpa penghakiman saat menghadapi kesulitan atau kegagalan. Konsep ini berakar pada ajaran tasawuf dalam Islam yang menekankan kedekatan dengan Allah SWT dan penerimaan terhadap kondisi manusiawi sehingga individu mampu mengelola emosi dan mental secara baik. Nah, menurut Kristin Neff, self-compassion terdiri dari 3 aspek utama, yaitu self-kindness atau kebaikan pada diri sendiri, yang kedua common humanity atau kesadaran akan kemanusiaan bersama, ketiga mindfulness atau kesadaran penuh. Self-kindness atau kebaikan pada diri sendiri ialah bersikap lembut dan penuh kasih kepada diri sendiri, bukan mengkritik keras saat mengalami kegagalan. Yang kedua, common humanity atau kesadaran akan kemanusiaan bersama, yaitu menyadari bahwa semua orang mengalami kesulitan dan penderitaan, bukan hanya kita yang mengalaminya. Yang ketiga, mindfulness atau kesadaran penuh, menerima keadaan saat ini tanpa menghakimi atau mengabaikan perasaan yang muncul. Nah, dalam sofistik, self compassion juga dihubungkan dengan praktik zikir, meditasi, pernapasan, dan refleksi atas kisah para sufi dan penerapan nilai-nilai Islam wasatiyah yang menyeimbangkan emosi dan spiritualitas. Hal ini bertujuan untuk mencapai ketenangan batin dan kedekatan dengan Allah sebagai bagian dari proses penyembuhan diri secara holistik. Nah, bagaimana sih penerapan self compassion dalam self healing sofistik? Penerapannya bisa dengan zikir dan meditasi, refleksi dan pembelajaran kisah sufi, konseling sofistik, integritas nilai Al-Quran. Nah, zikir dan meditasi ini bisa dilakukan pada pagi, dan meditasi pernapasan untuk menenangkan pikiran dan mendekatkan diri pada Allah sehingga meningkatkan kesadaran penuh, yaitu bisa dibilang mindfulness. Refleksi dan pembelajaran kisah sufi. Nah, refleksi dan pembelajaran kisah sufi ini yaitu mengkaji kisah-kisah para sufi sebagai contoh bagaimana mereka menghadapi kesulitan dengan sabar dan penuh kasih sayang pada diri sendiri. 3. Konseling sofistik. Konseling sofistik ini melalui bimbingan guru tasawuf dan kegiatan sosial, individu belajar menerima keterbatasan diri, memaafkan diri, dan mengembangkan sikap sabar serta syukur dalam menghadapi ujian hidup. Yang keempat, integritas nilai Al-Quran. Integritas nilai Al-Quran mengadopsi ajaran Al-Quran tentang penerimaan diri, kesabaran, tawakal, dan rasa syukur sebagai landasan self-compassion dalam memperkuat mental dan spiritual. Nah, dengan demikian, self-compassion dalam self-healing sofistik bukan hanya sekedar mengasihi diri sendiri, tetapi juga menyadari kemanusiaan bersama dan membangun hubungan yang harmonis dengan diri dan Tuhan, sehingga membantu individu mengatasi penderitaan, mencapai kesejahteraan batin secara menyeluruh. Sekian dari saya, terima kasih.